Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syihab. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merunning data melalui aplikasi Smart PLS 3. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini sudah buka aplikasi Smart PLS 3. Sebelumnya, kita harus menyediakan dulu data dari kuesioner yang mau kita running. Nah, dan juga kita simpan data Excel tadi dengan format CSV, delimited. Selanjutnya setelah mengubah menyimpan file Excel data kuesioner menjadi CSV itu delimited, masuk ke dalam ini new project, kita create namanya, misalnya adalah penugasan 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 smart PLS, kita klik OK. Nah, kemudian di sebelah sini kita double klik untuk mengimpor datanya, dan ini datanya adalah langsung kita open. Nah, namanya tetap ini oke. Nah, setelah itu muncul seperti ini, berarti running data ke dalam smart aplikasi Smart WLS ini berhasil, teman-teman. Terus kita masuk untuk menggambar model yang mau kita yang kita inginkan. Kita bisa masuk ke icon ini, buka Smart WLS, kita klik dua kali. Nah, di sini adalah tempat untuk membuat model penelitiannya. Langsung saya membuat modelnya. Di sini ada empat variabel, tiga variabel x, satu variabel z, satu variabel y, dan variabel z kali dengan moderasi. Ini, ini dari sini shift ke bawah, kemudian kita tarik ke kanan, dan juga untuk variabel selanjutnya. Tarik kanan, kemudian variabel ini y-nya juga kita tarik ke kanan, dan variabel zx kali mo kita tarik ke kanan juga. Nah, kemudian kita rapikan supaya terlihat, supaya kita bisa memilih dengan baik dan juga mengetahui alur dari garisnya. Sini kita rapikan. Nah, setelah dirasa rapi, kemudian kita akan membuat garis untuk menghubungkan variabel-variabelnya. Di sini kita mulai dengan garis ke sini. Ini garisnya sesuai dengan hipotesis yang akan dicari, teman-teman. Di sini untuk model penelitian saya membuat 11 hipotesis. Setelah kita selesai menghubungkan garisnya, kita namai variabelnya sesuai dengan variabel penelitian. Kita klik kanan, kemudian rename, kemudian kita pilih select, kemudian klik kanan variabelnya, dan rename, tadi nama Chief usefulness, kemudian tambahi icon X1, klik OK. Gitu juga dengan yang ini, variabel X2, klik OK. Kemudian variabel X3-nya,
variabel z-nya juga. Oke, dan terakhir, belum terakhir ini masih ada ternyata. Eh, Z, M, O, dan namanya variabel terakhir, variabel Y. Kita beri keterangan variabel Y. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita menghubungkan garis dan juga menamai masing-masing variabel, maka selanjutnya adalah kita akan mengkalkulate untuk mengetahui reliabilitasnya, validitasnya, dan juga mengetahui hubungan antar variabel berpengaruh atau tidaknya. Kita masuk ke calculate, kemudian kita pilih PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, di sini banyak sekali keterangan dari model yang telah kita buat. Kita bisa mengetahui di auto loading, kita bisa mengetahui bahwa semua item variabel ini valid. Kenapa? Karena nilai dari item masing-masing item ini sudah lebih besar dari 0,7. Jadi apabila item pertanyaan sudah lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan valid sebagai item. Kemudian kita lanjut ke square. Nah, ini berarti uh, variabel-variabel tadi terhadap Y itu memiliki, contohnya variabel X1, X2, X3, dan Z terhadap Y ini memiliki berpengaruh sebesar 0,225. Berarti berpengaruh sebesar 22,5%. Begitu juga dengan variabel satisfaction, di mana ketiga variabel tadi, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh sebesar 0,506. Berarti berpengaruh sebesar 50,6%. Kemudian kita masuk ke construct reliability. Nah, dalam construct reliability ini kita bisa mengetahui apakah suatu model itu reliable atau tidak. Kita bisa lihat bahwa semua variabel ini berwarna hijau, yang berarti semua eh, variabel ini reliable atau konsisten. Kemudian diskriminator validity-nya juga bisa dibuat sebagai eh, indikator untuk menguji validitas dari suatu model. Nah, dan model V juga di sini kita bisa mengetahui nilai dari SRMR, DUL, DC, dan NFI dari suatu model yang telah kita buat tadi. Kita masuk ke gambar tadi, kita klik calculate dan pilih bootstrapping untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel, apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel lainnya atau tidak. Kita pilih bootstrapping, kemudian klik start calculation. Nah, setelah loading selesai, di sini kita mendapat informasi di path coefficient bahwa eh, hubungan, contohnya adalah hubungan X3, hipotesis hubungan X3 terhadap Y, ini memiliki nilai p-values 0,477 dan nilai T statistik 0,72. Nah, ini maksudnya bahwa hipotesis X3 terhadap Y ini tidak diterima karena nilai T statistik ini lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-values-nya lebih besar dari 0,05. Karena karena untuk dikatakan hipotesisnya itu diterima, maka T statistik ini harus lebih besar dari 1,96 dan juga p-values harus lebih kecil dari 0,05. Nah, contohnya adalah seperti ini, hipotesis dari X3 terhadap Z, yang dimana nilai T statistiknya ini lebih besar dari 1,96, yaitu 12,532, dan p-values-nya lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 0,00 yang ditandai dengan warna hijau.
Jadi variabel hubungan variabel yang berwarna hijau ini berarti hipotesisnya diterima, sedangkan untuk variabel yang berwarna merah ini hipotesisnya ditolak. Kemudian selain path coefficient juga bisa dilihat melalui specific indirect effect. Nah, eh, melalui ini melalui specific indirect effect kita bisa mengetahui hubungan ketiga variabel. Contohnya adalah hubungan X3 ke Z terhadap Y. Ini memiliki nilai p-values 0,936 dan T statistik 0,080. Seperti yang tadi saya bilang bahwa nilai yang berwarna merah ini berarti H. Hipotesisnya ini ditolak karena nilai p-values ini lebih besar dari 0,05 dan T statistiknya lebih kecil dari 1,96. Sehingga ketiga variabel ini hipotesisnya ditolak. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga di sini bisa dieksplor untuk menganalisis lebih kecil lagi bagaimana suatu model yang kita kembangkan atau kita buat melalui Smart PS3. Mungkin begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.